Cindy membawa Dion yang sudah mabuk ke rumahnya. Tubuhnya yang berat membuat Cindy sangat lelah. Cindy barusan ingin pergi. Dion langsung menarik pergelangan tangannya dan sekuat tenaga menariknya hingga jatuh di sofa dan tergeletak di atas tubuh Dion. "Cici, Cindy," Dion berkata dalam mimpinya. Cindy melihat pria ini. Dia sebenarnya tidaklah jahat. Bagaimanapun dia baik di depan anak. Mendengar Dion memanggil namanya, detak hati Cindy semakin kencang. Itu adalah nama yang hanya dipanggil oleh ibunya. Tangannya perlahan mengelus wajahnya. Wajah yang terlihat begitu lemah dan terlihat kumis yang mulai tumbuh, namun tidak mempengaruhi ketampanan Dion. Karena Dion memeluknya dengan erat, Cindy berusaha melepaskan pelukannya, namun akhirnya menyerah dan tertidur di pelukan Dion. Sinar matahari pun bersinar pada dua orang yang sedang tertidur di sofa. Karena sinar matahari membuat Dion terbangun. Saat dia membuka matanya dan melihat ini bukanlah rumahnya, baru terpikir bahwa di atas tubuhnya ada seorang wanita yang sedang tertidur nyenyak. Dengan dekat terlihat wanita itu adalah Cindy. Tangannya pun memegang pinggangnya dan Cindy memeluknya. Dion menggunakan lengannya sebagai penyandar kepalanya. Diam-diam dia melihat Cindy. Dia memikirkan semua hal yang terjadi belakangan ini. Dion juga tidak mengerti mengapa dirinya selalu ingin menemui Cindy. Wanita yang cantik perlahan membuka matanya. Bulu mata yang panjang seperti Dewi. Cindy membuka mata dan melihat pria yang tampan di hadapannya. Mengucek mata dan menyadari itu adalah Dion. "Sudah bangun? Apakah tidurmu nyenyak?" Dion bertanya dengan lembut. Cindy melihatnya. Baru saja ingin bangkit dari tubuh Dion. Dion pun menariknya dan membaliknya ke bawah tubuhnya. Dia belum benar-benar sadar dengan tatapan tidak bersalah. Dia menatap Dion. Dion menundukkan kepalanya dan mencium ujung bibir Cindy, lalu menatapnya penuh makna. Cindy terkejut karena ciumannya dan membuatnya benar-benar tersadar. Baru memikirkan ingin menamparnya, namun ditahan oleh Dion. "Dion, apa yang sedang kamu lakukan?" Cindy bertanya tidak berdaya. Cindy hanya ingat jika semalam Dion menyatakan cinta padanya, lalu memeluknya dan tertidur. Memikirkan itu membuat wajah Cindy memerah. Dion memegang wajah Cindy dengan bercanda berkata, "Cindy, ada apa dengan wajahmu yang memerah? Hahaha." "Dion, kamu berpikir terlalu jauh," Cindy berkata, sedetik pun tidak ingin melihat wajah Dion. Dion melihat kelakuan Cindy, berusaha keras ingin melihat wajahnya. Dengan lantang menciumnya. Tidak peduli Cindy bagaimana memberontak, Dion tetap menciumnya. Sampai perut Cindy terdengar suara. Dion tertawa melihat Cindy, menunjuk ke perutnya dan berkata, "Apakah aku masih tidak dapat memuaskanmu?" Cindy pun dengan kesempatan ini mendorong Dion dan berkata, "Dion, tolong bangkit. Aku ingin pergi makan." Mereka berdua pun bangkit dari sofa. Tentu saja sofa tidak lebih empuk dari ranjang. Dua orang tidur di sana akan terasa sakit di pinggul. Dion yang bangkit dari sofa tak langsung pergi dan malah berjalan ke kamar Cindy dan berbaring di atas ranjang, melanjutkan tidurnya. Pintu dibuka dengan satu tendangan.
Cindy yang sedang kasihan dengan pintunya, namun lebih kasihan lagi dengan ranjangnya. Cindy membawa makanan dan berjalan ke samping ranjang. Padahal dia berpikir tendangannya dan membangunkan Dion. Namun tidak terpikir bahwa Dion masih tertidur dengan nyenyak. Cindy pun menggoyangkan badan Dion dan berkata, "Hei, bangunlah untuk makan. Dion, bangunlah Dion." Dia bingung. Padahal sudah menggoyangnya begitu lama, namun tidak bangun. Membuatnya tergesa-gesa berkata, "Kamu tidak mati kan?" Menyentuh dahi Dion dan menyadari sedikit panas. "Dion, apakah kamu demam?" Cindy sembari menggoyangnya bertanya. Mungkin Cindy menggoyangnya dengan sangat kuat. Dion merasa tidak nyaman dan bergerak. Menarik pergelangan tangan Cindy, Cindy pun jatuh di pelukannya. Sangat nyaman dan hangat. Dion bergumam. Karena demam, sekujur tubuhnya terasa panas. Cindy merasa keadaan sudah buruk dan berusaha keras melepaskan pelukan Dion. Namun sekarang sungguh tidak mungkin. Dia berusaha mengulurkan tangan dan menelpon 120 untuk meminta bantuan. Namun tubuh Dion yang berat seperti koala yang sedang memeluknya sama sekali tidak bisa bergerak. Cindy berusaha membalikkan badan melihat Dion, mengelus kepalanya dengan lembut berkata, "Dion, dengarlah, aku akan menelpon dan kembali lagi ya." Dion masih tidak berkutik. Dia melihat bibir Dion, terpikir ciuman pagi tadi. Dia pun langsung menciumnya. Ciuman ini terlihat berguna. Dion sedikit merenggangkan pelukannya. Cindy pun dengan kesempatan ini untuk membebaskan diri, dengan cepat berbalik dan meninggalkan ranjang. Mengambil boneka yang sangat besar. Dalam mimpi, Dion pasti berpikir dia sedang memeluk Cindy. Namun sebenarnya yang dia peluk adalah boneka. Mengambil telepon dan menelpon, Cindy mencari handuk dan memutuskan untuk mengkompres Dion agar menurunkan suhu tubuhnya. Mengambil handuk dan dengan lembut membersihkan wajah Dion, berbicara dengan dirinya sendiri. Sebenarnya kamu tidak begitu menjengkelkan. Bagaimanapun kamu juga membantuku memberikan orang itu pelajaran. Hari ini aku tidak akan membiarkan hal buruk terjadi padamu. Pintu terdengar berbunyi. Cindy pun langsung pergi membuka pintu. Ambulan datang. Mereka pun memapah Dion. Saat ingin melepaskan boneka darinya, bagaimanapun mencoba menariknya, dia tetap memeluknya dengan erat dan tidak terlihat ingin melepasnya. Cindy dengan canggung berkata, "Bagaimana jika pergi begitu saja? Tunggu dia sudah membaik, pasti akan melepaskannya." Beberapa penolong pun setuju dengannya dan membawa orang sekaligus boneka itu. Satu hari terasa begitu cepat berlalu. Cindy berjalan di depan ranjang rumah sakit, melihat Dion yang masih tidak sadarkan diri. Cindy tidak bisa menahan tawanya karena melihat seorang pria yang tampan sedang tertidur lelap, memeluk boneka dan terlihat sedang tersenyum. Tidak tahu apa yang sedang dia mimpikan. Cindy berjalan ke arah jendela, melihat orang yang sedang berjalan ke sana sini. Saat itu matahari sedang terbenam. Matahari terlihat bagus, namun sayangnya sudah mau terbenam. Matahari terlihat musnah dari kamar pasien. Sinar itu terlihat seperti harapan. Sore hari adalah saat yang paling indah dalam satu hari. Cindy menyukai matahari terbenam, karena itu adalah batasan antara pagi dan malam. Dia memunculkan warna merah pada dunia ini.
menyinari bumi dan terbenam di atap rumah, pohon dan orang yang sedang berjalan. Memberikan kebahagiaan yang tidak ternilai dan juga akan menunjukkan garis senyuman yang indah sebagai tanda perpisahan. Peng! Terdengar suara barang jatuh di lantai. Cindy mendengar itu pun membalikkan badan, melihat Dion dengan tatapan serius melihatnya. Cindy melihat boneka yang ada di lantai dan dengan cepat, dengan spontan mengerti masalahnya. Dion sakit. Di mimpinya ada seorang wanita yang ingin dia peluk untuk selamanya. Namun setelah membuka mata, mimpi indahnya pun rusak karena boneka itu.